Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyapa petugas kami IMB sekecamatan ataupun sekapanewon Ponjong Kabupaten Gunung Kidul, bahwa pada hari ini saya ingin sedikit memberikan motivasi kepada IMB kami. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih pada waktu yang telah terdahulu IMB kami sudah menyelesaikan pendataan keluarga dengan lancar dan baik, sukses nomor 1 di wilayah DIY dengan hasil yang memuaskan. Lalu selanjutnya kami pada kesempatan ini juga mengaturkan terima kasih juga IMB kami telah melaksanakan pendataan kelompok kegiatan dan alhamdulillah pada hari ini sudah bisa kami terima. Selanjutnya kami ingin menyapa juga kepada ibu-ibu semua. IMB kami mengingatkan salam petugas KAP BPK ataupun salam petugas KB sehat, semangat, luar biasa. Selanjutnya kami kepada IMB kami akan memberikan tip-tip untuk melaksanakan KE dengan baik. Pertama, kepada ibu-ibu, marilah kita mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk KE. Pertama, kita harus mengadakan sikap yang baik, ramah, dan sopan kepada klien kita agar mereka dapat menerima pesan kita dengan baik. Kedua, yang perlu diperhatikan kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu harus memahami apa yang menjadi kondisi di klien kita masing-masing atau sasaran kita masing-masing. Bagaimana kebudayaannya, bagaimana kondisi psikologis mereka, bagaimana sosial ekonomi mereka, kita harus memahami sehingga kita dalam memberikan pesan akan tersampai dengan baik. Selanjutnya, ibu-ibu IMB yang kami hormati, ibu-ibu di dalam memberikan KIE kepada sasaran harus ibu juga memahami atau menggunakan bahasa yang baik, dalam artian bahasa yang lugas, bahasa yang bisa diterima sesuai dengan kondisi wilayahnya, juga dengan tidak melupakan bagaimana gestur ataupun sikap tubuh ibu yang baik sehingga sasaran yang akan kita KIE akan mudah dan serasa klien akan menyatu dengan kita, jadinya KIE kita akan berjalan dengan natural dan bisa berjalan bagaimana mestinya. Selain itu, ibu-ibu IMB juga perlu menggunakan strategi bagaimana caranya ibu akan memberikan KIE kepada mereka. Minimal strategi yang perlu kita lakukan adalah pendekatan kepada tokoh yang ada di wilayah ibu-ibu. Pertama, tokoh formal yang ada di lingkungan ibu-ibu dan juga tokoh informal di lingkungan ibu-ibu. Bisa itu tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang lain. Sehingga harapan kita setelah ibu mengadakan pendekatan kepada baik itu tokoh formal dan tokoh formal akan memberikan dukungan kepada ibu, misalnya kebijakan yang ditempuh, misalkan seorang tokoh formal akan merubah kebijakan agar bisa mendukung apa yang ibu sampaikan. Lalu bagi tokoh informal, minimal dia akan berperan aktif ataupun bisa memberikan dukungan baik itu sarana dan prasarana lain berjalannya KIE kepada masyarakat ataupun sasaran yang akan kita KIE, baik itu KIE KB, KIE MKJP, KIE keluarga, KIE yang lain yang ada hubungannya dengan pembangunan keluarga yang ada di Indonesia. Lalu yang selanjutnya terkait dengan ibu-ibu dalam KIE KB, ibu-ibu harus memahami bagaimana ibu harus KIE, minimal ibu menguasai apa yang harus disampaikan. Kalau ibu-ibu dalam memberikan KIE kurang begitu menguasai
ataupun ibu-ibu kurang PD dan sebagainya, ibu bisa menggunakan beberapa alat peraga yang bisa membantu ibu dalam menyampaikan pesan KBKIE. Pertama, ibu bisa memakai yang disebut KIE Kit dalam ber-KB. Itu di dalamnya ada isinya, diantaranya ada buku panduan di dalam ibu memberikan KIE. Di dalam rangkaian KIE Kit KB Kit ini ada beberapa yang materi yang ibu sampaikan dalam berbentuk misalkan ada leaflet. Ibu bisa memberikan informasi yang ada di dalam leaflet ini disampaikan secara sederhana. Ibu pelajari dulu baru disampaikan, ataupun ibu bisa langsung ibu dalam memberikan konseling ataupun KIE, ibu membawa materi yang ada di leaflet ini sudah bagus. Lalu yang kedua juga ada isinya di dalam KIE ini ada beberapa buku-buku modul bisa ibu sampaikan. Ibu pelajari dulu apa yang ada di dalam buku modul ini bisa disampaikan kepada klien ataupun sasaran. Selanjutnya juga ada alat bantu konseling ber-KB. Ini seperti ini bisa ibu pelajari. Setelah ibu paham apa yang perlu dikonselingkan, nanti ibu bisa juga menyampaikan. Ibu bisa menyampaikan baik itu secara perorangan ataupun di dalam bentuk-bentuk KIE kelompok, individu, dan sebagainya. Lalu yang ketiga juga ada alat-alat sebagai contoh di dalam ber-KB. Ada beberapa alat KB yang bisa disampaikan seperti pil, suntik, kondom, ataupun alat-alat peraga sistem reproduksi seperti ini adalah alat peraga sistem reproduksi pria. Ada juga alat peraga sistem reproduksi wanita. Juga ini ada peraga alat dan kontrasepsi obat. Nah, ini dalamnya memuat ada beberapa jenis-jenis kontrasepsi yang bisa ibu sampaikan sebagai alat ibu untuk memberikan motivasi ber-KB kepada klien ataupun sasaran. Selanjutnya itu yang ibu perlu ketahui, ibu juga harus memperhatikan bagaimana ibu memberikan KIE kepada klien itu harus bisa memberikan pemahaman yang seluas-luasnya tentang alat KB, baik itu kelebihan ataupun kekurangan, efek samping dan sebagainya. Itu harus dijelaskan sejelas mungkin agar klien ataupun sasaran yang kita KIE akan paham betul. Dan selanjutnya setelah mereka paham akan kesehatan reproduksinya dan paham akan kebutuhan alat KB-nya, sehingga mereka dapat memutuskan dalam ber-KB. Ingat kepada ibu-ibu, keputusan terakhir untuk ber-KB adalah klien ataupun sasaran. Ibu tugasnya hanyalah memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya. Keputusan terakhir dalam ber-KB adalah klien itu sendiri. Tentu saja kita mengarahkan agar dalam memutuskan sesuai dengan kondisi kesehatan reproduksinya, sehingga mereka dalam ber-KB akan memakai alat kontrasepsi yang ideal. Ibu-ibu, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan agar sedikit informasi ini bisa memberikan sedikit pemahaman kepada ibu-ibu agar ibu dalam ber-KIE akan lebih berkualitas dan akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Itu saja, terima kasih. Salam BKKBN, berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.